Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog mancing liar ADV13. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang peralatan yang wajib kita bawa di saat kita melakukan solo fishing camp atau mancing sendirian sambil camping. Nah, peralatan-peralatan yang akan saya informasikan kepada teman-teman ini semoga bisa menjadi referensi, dan ini adalah peralatan yang biasa saya bawa atau versi saya. Saya biasa menggunakan tas ultralight ukuran 30 liter. Ini kapasitas 30 liter teman-teman. Nah, ini peralatan untuk solo fishing camp selama 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam cukup. Di sini sudah lengkap semua. Peralatan apa saja yang ada di tas ini teman-teman, yang wajib kita bawa di saat kita melakukan solo fishing camp. Oke, nanti ini akan saya keluarkan, akan saya berudulin semuanya ya. Ini bebannya tidak lebih dari 9 kilo atau 8 kilo, ini hanya 8 kilo teman-teman. Oke, ini tasnya, ini peralatan mancing. Oke, kita langsung buka saja, kita berudulin dulu nih teman-teman. Apa saja isi dalam tas ini. Perlengkapan ini saya bagi menjadi beberapa bagian teman-teman. Jadi ada big tree, ada sleeping system, terus cooking set, peralatan masak, terus ada survival kit, dan yang pasti alat buat ngevlog dan buat mancing tentunya, karena kita mau mancing sambil camping atau camping sambil mancing teman-teman. Ini alat-alatnya yang saya bawa. Kita akan rapikan dulu. Oke. Kita akan rapikan berdasarkan bagian-bagiannya atau kelompok-kelompoknya. Oke teman-teman. Dan saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa semua alat yang saya masukin ke tas ini udah berdasarkan list yang saya buat. Karena kalau nggak saya buat list, apa aja yang akan dibawa itu biasanya ada aja yang ketinggalan. Jadi tipsnya, kita buat list dulu. Lalu kita cek list, barang-barangnya sudah masuk semua atau belum. Ini ada di sini. Oke, sekarang kita akan kumpulkan per bagian-bagiannya. Oke teman-teman, ini udah saya rapihkan semua. Saya bagi beberapa kelompok supaya gampang checklistnya. Yang pertama adalah bagian big tree, yaitu ini saya bawa tas. Untuk tasnya saya menggunakan ultralight dengan kapasitas 30 liter. Ini sangat simpel sekali, ringan teman-teman, tuh bisa dilipat seperti ini. Ini tidak lebih dari 200 gram. Saya pakai mountain gear. Nah, kalau teman-teman mau beli tas seperti ini, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi teman-teman. Harganya nggak nyampe 200.000 kalau nggak salah. Oke, lanjut. Untuk tenda atau shelter saya tidak punya tenda, jadi saya menggunakan ini flysheet ukuran 3x4. Flysheet 3x4. Ini pasaknya lengkap dengan tali-talinya teman-teman. Ini semua udah lengkap ada di sini. Lalu yang ketiga saya bawa hammock. Nah, hammock ini selalu saya bawa. Jadi ketika kita nanti ada di lokasi, kalau memang ada tempat buat kita pasang hammock, saya akan pakai hammock. Tapi kalau tidak, saya akan bikin shelter atau bipak menggunakan flysheet ini. Dan hammock ini biasanya saya gunakan buat bantal. Oke, big tree sudah. Oh, ini satu lagi teman, ini buat alas duduk ya. Saya punya ini, bikin sendiri ini. Lanjut ke sleeping system. Untuk sleeping system, ini oke, kita baca listnya teman-teman. Sleeping system kita ada matras aluminium. Nah, ini matras aluminium ini ukurannya 50 cm x 180 cm. Ini sangat ringan sekali, simple. Nanti cara bawanya juga tadi saya gulung ya. Saya gulung di dalam tas. Jadinya gampang, tidak memakan tempat. Oke. Lanjut yang kedua adalah sleeping bag. Ini sleeping bag yang saya bawa teman-teman. Tapi ini saya jarang gunakan karena kita mancingnya itu di
area danau atau pinggir danau nggak terlalu dingin sih menurut saya, kecuali kalau kita naik ke gunung ya. Dan biasanya ini saya lebih digunakan untuk ganjal kaki ataupun bantal selain tadi hammock tadi teman-teman. Oke, ini sleeping bag. Lanjut ke baju ganti. Nah, baju ganti saya bawa sini. Ini teman-teman. Ini ada celana quick dry sama jersey sama celana dalam dan kaos kaki. Perlu dibuka ya teman-teman. Oh, isinya ini baju semua. Lalu kita bawa topi juga. Ini topi rimba. Kita pakai aja teman-teman. Oke. Lanjut, saya bawa sandal jepit ini. Jadi sandal jepit ini saya gunakan kalau misalkan kita mau ambil air wudhu teman-teman. Jadi sepatu, kalau pakai sepatu kan, kalau pakai sepatu susah. Ini sandal jepit. Saya siapkan. Lanjut ke peralatan mandi. Untuk peralatan mandi saya hanya menggunakan kanebo untuk handuknya teman-teman. Untuk sabunnya semua ada di dalam. Sabun, sikat gigi, pasta gigi, sampo. Ini sabunnya sabun gandum gini saya mutil nih, jadi kecil. Ini sikatnya. Juga saya bawa deodoran. Saya bawa odol. Kalian mau ikutan? Duduk di sini sayang. Duduk. Kalian jangan ngalihin kamera. Duduk sini. Oke. Ini untuk peralatan mandi. Udah semua peralatan mandi. Ini udah semua untuk sleeping systemnya. Sekarang ke cooking set. Untuk cooking set saya bawa panci. Ini pancinya teman-teman. Kita buka. Ini ada coet, ada mutu. Karena saya suka sambal, jadi saya pasti bawa coet sama mutu teman-teman. Nah, ini pancinya. Panci ini ada teko. Oke, ini panci, ini buat penggorengan. Untuk pancinya sendiri saya modifikasi menjadi langseng. Ini saya bikin sendiri teman-teman. Kalau teman-teman mau beli juga di online ada ya, tinggal disesuaikan dengan ukuran pancinya. Jadi ini seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa jadi langseng. Karena kalau kita ngeliwat di panci yang tipis gini biasanya tutung, banyak nasi yang kebuang. Jadi saya sistem masaknya menggunakan langseng. Maaf ada gangguan teman-teman. Ini waringnya. Sekarang tinggal ke kompor ya. Ini kompor yang saya gunakan adalah kompor spiritus. Saya bikin sendiri dari kaleng bekas minuman. Kalau teman-teman mau bikin, tutorialnya ada di sini. Saya pernah bikin tutorialnya. Ini. Lalu bahan bakarnya saya bawa spiritus. Untuk tungkunya juga saya ini bikin sendiri teman-teman. Ini simpel sekali cara penggunaannya. Ini anti tahan badai. Ini seperti ini. Saya bawa mutu, bawa coet. Karena saya suka sambal. Saya bawa cangkir satu. Ini piring seng favorit saya dari masa kecil ya teman. Selalu saya bawa kemana-mana. Lalu saya bawa botol minum juga ini. Botol minum. Untuk sendok dan garpu saya bikin sendiri modifikasi. Tuh teman-teman. Jadi dilipat. Ini saya sendok saya potong, garpu saya potong. Saya bor, kasih baut. Jadinya simple. Walaupun makan mie enak teman-teman. Sebegini, saya diputar lagi. Simple sekali. Ini bikin sendiri. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya tidak wajib ya, tapi saya pasti bawa ini. Ini adalah folding grill. Seperti ini teman-teman, saya bikin sendiri juga ini. Jadi kita tinggal tancepin saja. Fungsinya bisa buat bakar-bakar. Kalau dapat ikan, juga bisa buat masak. Karena kalau cuma kompor satu kan lama. Biasanya saya di kompor buat masak nasi, di sini buat goreng-goreng menggunakan ini folding grill. Oke, folding grill sudah. Selanjutnya adalah bumbu-bumbu masak, semua ada di sini plastiknya. Diplastikin semua lengkap. Ini ada beras juga. Semuanya lengkap teman-teman. Oke. Sleeping system sudah, cooking set sudah semua. Sekarang kita ke survival kit. Di survival kit ini saya masukin satu tas. Ini isinya ada apa aja.
ada lotion anti nyamuk, ada tang multifungsi sama pisau. Terus ini saya bawa golok juga. Ini bikinan sendiri juga teman-teman. Ininya sarangkanya saya bikin sendiri. Terus ini di dalamnya ini ada kantong kecil, isinya adalah baterai cadangan sama kartu memori, terus flash disk. Ini saya bawa power bank juga bawa. Ini lampu tenda. Ini saya bawa tali perusik. Lalu ini ada senter teman-teman. Ini adalah senter. Pastikan nyala. Dan juga kita bawa baterai cadangannya. Satu lagi saya bawa headlamp atau senter kepala yang kecil, teman-teman. Jadi simpel juga nih, ultralight. Oke, lanjut. Saya bawa fire kit. Nah, untuk perapian membuat api. Ini teman-teman, satu kantong ini. Jadi saya menggunakan fire starter atau pemantik api. Nih, saya bawanya ini. Saya nggak bawa korek gas ya, karena kalau korek gas kena hujan itu mati. Kalau kena panas juga takutnya meledak. Saya menggunakan ini. Dan untuk membuat apinya saya bawa lum-lum. Nah, ini lum-lum ini kayak serbuk ya, kayak bulu-bulu halus ada di pohon atau batang pohon aren di bagian bawah. Ini kalau kita keruk, jadi mirip kayak bako tapi lebih halus teman-teman. Ini bagus sekali untuk membuat api. Lalu saya bawa juga tinder bikinan sendiri. Ini kapas yang saya celup ke lilin cair. Jadi kita cairkan lilin, panaskan sampai mencair, lalu kapas kecantikan, kapas biasa celupin. Ini sangat mudah sekali terbakar teman-teman. Nanti kita praktekkan. Jadi jaga-jaga ketika kita ada di alam, ketika ada di lokasi, misalkan untuk bahan untuk kayu bakarnya lembab atau karena musim hujan. Oke, fire kit sudah. Ini satu lagi saya bawa kotak P3K lengkap dengan isinya teman-teman. Ada obat gosok nih, obat anget, ada obat merah atau betadine, plester, obat sakit perut, obat mah, obat pusing semua yang lengkap di sini teman-teman. Juga saya bawa sarung tangan dan ini staf sak untuk cadangan. Oke, ini sudah semua. Sekarang kita lanjut ke peralatan mancing. Nah, untuk peralatan mancing itu saya lengkap di kotak ini semua. Jadi ini peralatan mancing dari tang semuanya, pokoknya peralatan mancing udah masuk ke sini. Ini lurnya juga satu box udah lengkap. Nah, untuk jorannya saya biasa bawa dua. Jadi saya bawa yang bait casting BC sama yang ultralight atau spinning cadangan. Saya bawa korang juga. Ini reelnya, ini reel BC teman-teman. Kita lihat. Nah, ini reel BC satu. Lalu reel spinning ini kan. Jadi lengkap semua. Motornya dua. Oke, ada yang lupa karena saya biasa kegiatannya sambil ngevlog. Yang jelas peralatan ngevlog yaitu kamera HP, yaitu yang lagi sekarang saya gunakan. Ini saya bawa HP untuk ngevlog, ini bawa kamera action juga untuk cadangan. Saya bawa tongsis yang sudah saya modifikasi teman-teman. Ini pakai tajam-tajam ini nih. Jadi bisa jadi buat tongsis juga, bisa juga buat tenda atau tiang tenda. Dan saya bawa tripodnya ini yang lagi saya gunakan untuk rekam. Oke teman-teman, saya rasa udah lengkap semua. Untuk lebih jelasnya nanti peralatan-peralatan ini akan saya taruh di deskripsi. Sekali lagi, kenapa saya bilang ini wajib? Karena kita akan ada di alam terbuka atau di hutan lah, jauh kemana-mana. Karena kita camping bukan kemah ya. Kalau kemah itu ngecamp pipi rimah jadi dekat rumah. Ini jauh kemana-mana. Jadi kita harus pastikan semua peralatan itu anak saya ketawa teman-teman. Jadi peralatan itu pastikan lengkap. Makanya saya selalu menggunakan ini. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Udah lengkap semua ya teman-teman, nggak ada yang ketinggalan.
Sekali lagi nanti untuk lebih lengkapnya saya taruh di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa bahagia. Mantap.